Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua selalu sehat ya. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar 3M juga. Apa 3M yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu modus, median, dan min. Baiklah, langsung saja kita lihat. Yang pertama adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi terbanyak. Nah, kita lihat untuk pengamatan 1 di buku kalian halaman 166. Kalian ditugaskan mencatat data berat badan. Pendataan berat badan siswa SD Negeri Surabaya X hasilnya adalah sebagai berikut dalam kilogram. Ya, bisa kita lihat ada beberapa data. Kemudian pertanyaannya, dapatkah kalian menentukan modus data tersebut? Nah, untuk mempermudah penyelesaiannya, kita buat dulu turus. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar membuat tabel dengan menghitung turus dan frekuensinya. Di sini ada dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah dengan berat badan 33, frekuensinya ada 6, 34, frekuensinya 4, 35, frekuensinya 8. Untuk yang 36 frekuensinya 5, 37 frekuensinya 2, dan 39 frekuensinya 3. Dari pengertian modus yang tadi sudah kita pelajari, bahwa modus adalah data yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi terbanyak. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa modus adalah data dengan frekuensi terbanyak, yaitu ini di sini 8 ya. Nah, frekuensi terbanyaknya adalah 8, maka modusnya adalah 35. Oke. Nah, sekarang kita lihat modus dari diagram batang. Kalau bentuknya diagram batang, maka kita lihat modus adalah dengan batang yang paling tinggi. Batang yang paling tinggi di sini ya. Oke, ini dia. Karena dia frekuensinya ada 65, yaitu modusnya adalah sepeda motor. Nah, modus adalah data yang paling sering muncul. Pada data tabel, modus adalah data dengan frekuensi terbanyak. Pada data diagram batang dan diagram titik, modus adalah data dengan batang atau titik tertinggi. Sedangkan pada data diagram lingkaran, modus adalah data dengan juring terbesar. Baiklah, sekarang kita pelajari M yang kedua, yaitu median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Ya, jadi kuncinya di sini ada nilai tengah, kemudian ada data yang diurutkan dari terkecil ke terbesar. Baiklah, kita lihat di Ayo Mengamati di buku kalian ya. Ada umur di sini, diketahui umur Udin, Siti, Beni, Dayu, dan Edo sebagai berikut. Udin 12 tahun, Siti 11 tahun, Edo 13 tahun, Dayu 11 tahun, dan Beni 12 tahun. Tadi untuk mencari median, maka data ini harus kita urutkan dari yang terkecil. Di sini kita lihat yang terkecil adalah 11 tahun ya. Maka kita urutkan 11 tahun. Di sini 11 tahun ada 2. 11 tahun, 11 tahun, kemudian 12 tahun, 12 tahun, baru 13 tahun. Oke ya, seperti ini ya.
Di sini penempatan Dayu dengan Siti yang sama-sama 11 tahun boleh diubah urutannya. Atau Udin dengan Beni yang sama-sama 12 juga boleh diubah urutannya ya. Yang kita perhatikan adalah angkanya, bukan urutan namanya. Baik, karena di sini datanya ada 5 atau ganjil, maka langsung saja kita dapatkan bahwa mediannya atau nilai tengahnya yaitu ya yang ini ya. Di sebelah kirinya ada 2 data, di sebelah kanan ada 2 data, maka nilai tengahnya ada di data ketiga ya. Kalau ganjil kita langsung dapat nilai tengahnya yaitu 12 tahun atau mediannya adalah 12. Nah, sekarang ada tambahan 1 orang, namanya Meli. Umurnya 11 tahun. Maka data ini menjadi 6. Kita lihat. Maka tengahnya ada di antara Siti dan Udin. Bagaimana cara mengetahui nilai tengahnya? Karena ini datanya jumlahnya 6, maka nilai tengah berada di antara data ketiga dan data keempat. Data ketiga adalah 11 tahun, sedangkan data keempat adalah 12. Maka 11 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 23 bagi 2 sama dengan 11,5. Jadi median data di atas adalah 11,5. Ya, ini dia pembahasannya dari soal yang tadi. Nah, di sini ada tipsnya. Tadi jika datanya ganjil, maka kita langsung dapatkan tengahnya. Sedangkan jika datanya genap, maka letak nilai tengah berada pada 2 suku, yaitu di suku n/2 dan n/2 tambah 1. Misalnya datanya ada 10 ya, n-nya 10. Maka nilai tengahnya ada di data 10/2, 10/2. Berapa 10/2? 5 ya. Oke, berarti nilai tengahnya ada di data kelima dan 10/2 tambah 1, yaitu 5 tambah 1, 5 dan 6. Itu ya, kalau datanya ada 10. Kalau datanya ada 50, berarti 50 bagi 2, 25. Tambah 1, berarti nilai tengahnya ada di data 25 dan 26. Kalau nih datanya ada 100, 100 bagi 2, 50. Berarti nilai tengahnya ada di data 50 dan 51. Tinggal ditambahkan kemudian dibagi 2. Oke, kita lihat contoh 1 median dengan jumlah data ganjil. Data ujian ya. Nilainya 56, 70, 89, 34, 50, 75, dan 78. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau datanya ganjil, kita bisa langsung lihat nilai tengahnya, tapi jangan lupa bahwa syaratnya adalah urutkan dulu dari nilai yang terkecil. Ya, di sini nilai terkecil mana? Oh, nilai kecilnya 34. Oke. Berarti mulai dari 34, 50, 56, 70, 75, 78, lalu 89. Oke, kita sudah dapatkan. Ini kita bagi sini. Oke. Maka kita dapatkan mediannya. Oke ya. Karena data berjumlah 7 atau ganjil, mediannya adalah data keempat. Atau tipsnya, jumlah data kita tambah 1 dulu baru kita bagi 2. Karena ini datanya ada 7, tambah 1, 8, bagi 2, jadi 4. Atau misalnya jumlah datanya ada 21, maka 21 tambah 1, 22, bagi 2 ada di data ke-11.
Sekarang bagaimana dengan median dengan jumlah data genap? Oke, nilai ulangan matematika ya. Ini ada data. Caranya tadi adalah kita urutkan dari terkecil hingga terbesar. Oke, setelah diurutkan, datanya ada berapa? Ada 8. Jadi gimana? 8 bagi 2 yaitu 4. Maka nilai mediannya atau nilai tengahnya berada di data keempat dan data kelima. Ya. Oke. Maka mediannya kita cari 70 tambah 75 bagi 2, yaitu 145 bagi 2 atau 72,5 hasilnya. Oke, ini ada contoh 44 di buku kalian. Kalian bisa lihat. Yang pertama mengurutkan data dari paling rendah ke paling tinggi atau paling besar ya. Oke, kemudian kedua pertanyaannya tinggi badan siswa paling rendah yaitu 128. Ini kita bisa lihat setelah diurutkan. Siswa paling tinggi kita bisa lihat sini ya setelah diurutkan. Kemudian yang terakhir adalah mediannya. Mediannya tadi datanya ada 16. Maka 16 per 2 8. Ya, 16 per 2 tambah 1 9. Data ke-8 adalah 130, sedangkan data ke-9 adalah 136. Kita tambahkan bagi 2. Didapat 266 bagi 2 133. Kemudian kita masuk ke min atau rata-rata. Selanjutnya diberi lambang X, diberi garis di atasnya ya, atau disebut X bar. Apa itu min? Min atau rata-rata hitung adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Contoh, ada penjualan selama 7 hari. Berapa kilogram rata-rata penjualan buah per harinya? Caranya adalah kita jumlahkan dulu penjualan selama 7 hari, kemudian kita bagi dengan jumlah harinya yaitu 7. Ya, X bar atau min adalah F dibagi N. F adalah jumlah seluruh frekuensinya. Kemudian N adalah banyak datanya. Ya, setelah dijumlahkan didapat 245 dibagi 7. Hasilnya adalah 35. Maka rata-ratanya adalah 35 kg. Contoh berikutnya, Denny sudah 6 kali melaksanakan ulangan matematika dan memperoleh nilai sebagai berikut: 78, 90, 65, 45, 65, dan 74. Denny ingin tahu apakah nilai rata-rata ulangan sudah memenuhi batas KKM yaitu 75. Oke, berarti kita cari adalah rata-rata ulangan. Caranya kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyak data. Di sini banyak datanya ada 6. Nah, kita akan tahu nilai Denny ini tuntas atau tidak. Kalau dia di bawah 75 rata-ratanya, maka dia tidak tuntas. Tetapi jika rata-ratanya di atas 75, maka dia tuntas. Kita lihat setelah ditambahkan dan dibagi 6, ternyata nilainya hanya 69,5. Ya. Kesimpulannya, nilai ulangan Denny tidak tuntas karena di bawah KKM. Sekarang rata-rata hitung bentuk tabel. Nah, diberikan data tabel berat badan guru SDN Melati Indah. Ya, di sini jumlah gurunya ada 30, dinyatakan dengan jumlah frekuensi 30 ya. Ini jumlah dari ini semua. Kemudian caranya adalah dengan mengalihkan data yang di sini berat badan dengan frekuensinya masing-masing dikalikan dulu. Nah, ini 52 kali 4, 55 kali 5,
58 kali 5, 62 kali 6, 65 kali 5, 67 kali 4, dan 90 kali 1. Jika sudah, nanti semuanya ditambahkan. Oke ya. Nah, ini ya, setelah kita dapat perkaliannya kita tambahkan. Kemudian dibaginya jangan dibagi 7 ya, tapi dibagi 30. Ini jumlahkan dulu frekuensinya. Setelah dijumlahkan dan dibagi 30, hasilnya adalah 60,93. Kemudian ini rata-rata bentuk diagram batang. Ya, di sini kita tambahkan dulu pengunjung setiap harinya ada 5 hari. Kemudian setelah kita tambahkan, kita bagi 5 karena ini memang adanya 5 hari. Hasilnya 22,6. Karena ini adalah orang, maka kita adakan pembulatan ke atas menjadi 23 orang. Selanjutnya masih bentuk diagram batang, kita lihat. Diagram batang tersebut menunjukkan nilai ujian siswa kelas 5 SD Jaya. Ya. Nah, kita bisa tahu frekuensi masing-masing nilai. Untuk nilai 4 ada 3 orang, nilai 5 ada 4 orang, nilai 6 5 orang, nilai 7 6 orang, nilai 8 5 orang, nilai 9 4 orang, dan nilai 10 3 orang. Ini sama dengan data tabel yang tadi kita kalikan ya, berarti nilainya kita kalikan dengan frekuensinya. Nah, seperti ini ya. Sama, nilai 4 3 orang, nilai 5 4 orang, nilai 6 5 orang, nilai 7 6 orang, nilai 8 5 orang, nilai 9 4 orang, dan nilai 10 3 orang. Kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Di sini juga ada 30 ya. Didapatkan hasil akhirnya 210 bagi 30 sama dengan 70. Oke. Sekian dulu penjelasan tentang 3M, yaitu modus, median, dan min atau nilai rata-rata. Silakan kalian pelajari berulang-ulang. Kemudian jika ada yang kalian belum pahami, silakan ditanyakan kepada ibu. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.